wasallam, mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula, di antara hal yang masih ada di masyarakat dari hikmah dari ucapan kenabian terdahulu, tapi itu ucapan yang disampaikan dari kenabian yang terdahulu terus masih populer di masyarakat hingga zamannya Nabi Muhammad. Padahal ini ucapan dari ribuan tahun yang lalu. Ucapan apa? Nabi bilang termasuk ucapan dari kenabian terdahulu yang masih populer di masyarakat adalah kalimat idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak malu, kalau kamu tidak malu, ya berbuatlah sesukamu. Orang kalau nggak punya malu, ya udah sesukanya, semaunya, berbuatlah sesukanya. Tetapi yang mengerem seseorang adalah rasa malu dia. Orang kalau udah nggak punya malu, ngomong seenaknya, nonton seenaknya, dengar seenaknya, berbuat seenaknya, bersikap seenaknya. Tetapi kalau dia punya rasa malu, itu akan mengerem dia. Dia ngomong mikir dulu, malu sama siapa? Sampai gitu tuh diajarin. Kalau mau ceramah, mau pidato, mau ngajar, bayangin kalau kita tuh berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangin bahwasanya ucapan kita tuh disampaikan laporannya juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin ya kita tuh membawa nama baik guru-guru kita, hadirkan seolah-olah mereka hadir di antara kita, di tengah-tengah kita. Jadi kita tuh mau ngomong mikir malu sama Allah, malu sama Nabi, malu sama salaf, sama guru-guru kita kalau kita ngomong hal yang nggak pantas. Kita diajarin dulu tuh sama guru kita tuh begitu, sampai diajarin tuh kan dalam tadzkirun nas, itu kalau orang mau bicara, mau ceramah tuh itu sampai yasta'dzin dusturukum ya habaib ya ahlal wilayah. Masya Allah, menghadirkan daripada para wali-wali, aulia, sholihin dan para malaikat-malaikat yang luhur, yang agung. Ini bukan hal yang khurafat, tidak. Tetapi Sayyidina Uthman bin Affan alladhi istahyat minhu malaikatur rahman, malaikatnya Allah aja malu kepada dia. Kenapa? Karena beliau Sayyidina Uthman punya rasa malu yang luhur, yang luar biasa. Sayyidina Uthman bin Affan itu kalau dia mau masuk ke toilet, ke WC, ke kamar mandi, dia berasa dirinya selalu diawasin oleh malaikat. Memang ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semuanya terdata, tercatat ucapan, perbuatan, disaksikan oleh mereka. Disaksikan oleh Allah Ta'ala, disaksikan oleh para malaikat. Itu Sayyidina Uthman kalau mau masuk kamar mandi, digelar sorbannya di luar. Dia gelar sorbannya di luar sambil berkata, nggak ada orang, dia bilang kepada malaikat yang tukang catat amalan dia, intadziru hahuna ya malaikatul kiram, tunggulah di sini wahai malaikat-malaikat yang agung, yang mulia, hatta akhruja ilaikum, hingga saya keluar dari toilet, baru kita lanjut pencatatan lagi. Saya nggak bakal bikin apa-apa juga di toilet. Subhanallah, sampai demikian rasa malunya. Karena rasa malu beliau tersebut, sampai malaikat malu sama dia, sampai Rasulullah pun juga malu, padahal Rasulullah adalah mertuanya beliau. Sayyidina Uthman Dzunnurain. Kenapa Dzunnurain? Pemilik dua cahaya. Cahaya hati baginda Rasulullah dinikahi oleh Sayyidina Umar, dua-duanya putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah wa Ummu Kulthum menikah dengan Sayyidina Uthman ibn Affan. Hadza Sayyidina Uthman bin Affan, Nabi lagi duduk di ruangan bersama sahabat-sahabatnya, duduk sambil nyender, agak melonjor, angkat kaki. Begitu Sayyidina Uthman masuk,
Nabi sama yang lain-lain nggak sungkan. Begitu Sayyidina Utsman masuk, maka Rasulullah langsung duduk tegak, rapikan bajunya, duduk posisi yang bagus, menyambut Sayyidina Utsman bin Affan. Dan ya Rasulullah, hadza Utsman, bilang kan, ini Utsman, hatta malaikatnya Allah sungkan dan malu kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu saking malunya, muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, malu bahkan di dalam kesendirian beliau. Beliau sampai bilang, "Ma masastu zakari biyamini mundu bay'atu biha Rasulullah." Saya nggak pernah menyentuh aurat dan kemaluan saya dengan tangan kanan saya sejak tangan kanan saya ini saya pakai untuk membaiat tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik indana fil fiqh itu makruh istinja dengan tangan kanan. Makruh menyentuh aurat dan kemaluan dengan tangan kanan. Makruh hukumnya. Itu Sayyidina Utsman bilang, saya nggak pernah menyentuh. Sejak saya membaiat Nabi Muhammad dengan tangan kanan saya nggak pernah menyentuh kemaluan saya dengan tangan kanan. Kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah.